Kita telah sampai di bibir kawah. Nah, tali bibing yang membantu kita, yang ini yang lurus dataran ini, dan turun dan di air terjun kali suci ya. Jalur turun ke area camp Lembu Suro, tetapi di sini sudah disediakan bibing. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 5 pagi. Saya akan melakukan perjalanan sampai ke puncak. Hari masih agak gelap. Mungkin saya mau tunggu sebentar. Kita lihat di sebelah apakah ada summit. Kita telah memasuki jalur turun ke area camp Lembu Suro. Ternyata jalurnya sangat ekstrim sekali ya. Makanya dari pihak base camp disarankan untuk camp di pos 3 saja. Karena nggak kebayang kalau kita bawa carrier harus turun jalan kayak gini. Pastinya sangat berbahaya. Dari jauh kita dengar suara gemurucuk air terjun. Air terjun apa tadi ya? Saya lupa. Yang jelas salah satu sumber air di sini, mungkin satu-satunya. Tapi tidak recommended dikarenakan jalurnya cukup ekstrim dan memakan waktu lama. Untuk jalur summitnya kita harus ekstra waspada ya lawan, karena jalannya benar-benar menurun secara ekstrim. Seperti kita lihat di depan kita. Setelah turun ntar naik lagi seperti naik turun bukit ya. Saya hanya pakai sandal ya, karena sepatu saya kemarin nggak bisa dipakai lagi, rusak. Lepas bagian bawahnya dan harus disol ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di sebuah tali bibing yang dapat membantu kita naik turun ke bawah.
akan sangat membantu karena jalan sangat licin sekali. Permukaan berupa batu-batu yang ditumbuhi lumut, jadi akan sangat berbahaya. Diusahakan sangat fokus. Nanti akan turun, naik lagi, dan puncaknya di sebelah bukit puncak kawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat setelah menuruni jalannya cukup ekstrim, kita disuguhi bonus sebentar kayaknya ya, karena di depan sana beberapa tanjaknya cukup terjal dan juga tanaman yang cukup mengganggu. Nah, mulai nanjak. Saking rapatnya kaos yang tadinya kering pun akhirnya jadi basah. Untungnya saya tadi bawa ganti baju yang cukup, jadi tidak takut atau mengurangi risiko hipotermia. Karena pakaian basah di gunung itu sangat berbahaya ya. Ternyata turun lagi. Saya juga belum menjumpai yang katanya pertigaan menuju persimpangan ke air terjun. Oh, sebelah mana? Kita mungkin udah kelewat. Sekitar 45 menit kita berjalan, kita masih disuguhi vegetasi yang sangat rapat sekali. Entah sampai kapan padang ilalang ini menemani kita, seperti tak ada habisnya. Seperti ciri khas jalur ini, yaitu berupa ilalang tinggi yang tak ada habisnya. Sampai pertigaan di air terjun Kali Suci ya. Ternyata di sini tempatnya. Bagi yang kehabisan air minum, bisa ambil arah ke kanan, ke arah air terjun Kali Suci. Tapi katanya jaraknya lumayan jauh, jadi bisa menguras tenaga kita. Alangkah baiknya jika kita membawa bekal air minum yang lebih dari bawah untuk persiapan summit yang ternyata lumayan padang juga. Kita masih belum sampai batas vegetasi. Ini bentar lagi, karena tebingnya udah kelihatan dekat. Kita bertemu lagi dengan tanjaknya sangat ekstrim.
Akan tetapi di sini sudah disediakan webbing, jadi cukup membantu kita untuk naik. Benar-benar menguras mental ya padang ilalang di sini. Dari celana saya yang tadinya kering jadi kayak gini, jadi kayak kehujanan. Padahal ini cuaca sangat cerah. Cuman ini gara-gara kita menerobos alang-alang, jadi kayak gini jadinya. Di area ini terdapat sebuah area camp yang lumayan luas ya. Mungkin bisa buat untuk 3-4 tenda. Kurang tahu ini area camp apa namanya. Tapi kemungkinan jarang dipakai ya. Karena medan kesini sangat berat. Gak kebayang kalau sini bawa carrier. Wah. Terdapat sebuah shelter kecil yang dapat membantu kita ketika kehujanan. Dan di sini juga ada tempat camp. Bahkan kayaknya beberapa hari yang lalu ada yang camp di sini. Ini buat perapian. Lanjut. Jalur summit ke sini kita lihat, kita camp di area sana, yang ini yang lurus ini, dataran ini, dan turun, naik lagi, turun lagi beberapa bukit, cukup menguras tenaga. Tapi yang menjadi kendala utama menurut saya adalah vegetasinya yang terlalu rapat. Jadi kita harus menerobos ilalang yang membuat tangan kita luka-luka kayak gini. Lihat. Cuaca sangat cerah, alhamdulillah. Di depan kita sudah mulai terbuka. Sebentar lagi masuk batas vegetasi. Akhirnya kita telah sampai di batas vegetasi. Tempatnya sangat indah. Nanti kita akan mampir ke sana ya. Lewati tebing-tebing ini. Puncaknya udah kelihatan, yang ada bendera puncak kawah. Dan jalannya sekarang berubah jadi bebatuan tajam. Layaknya khas gunung berapi. Kita lihat bekas letusannya. Letusan tahun 2004 ya kayaknya, kalau nggak salah. Menyisakan kaldera.
Wah, harus melipir ke tebing. Tandanya yang raffia biru, tanda jalur. Ternyata jalannya yang melipir ke kanan. Saya tadi hampir salah ambil kiri karena jalannya terlihat lebih jelas yang ke kiri. Mungkin tembusnya sama aja. Tapi tadi ada petunjuk. Kita lebih baik ambil kanan. Bagus sekali. Lihat. Tidak. Saya masih penasaran sama yang di video-video yang melipir tebing tuh belum kelihatan. Mungkin di depan kita ini ya. Sekarang hampir jam 7. Sudah hampir 2 jam berjalan. Dapat di depan kita sebuah tebing yang sangat curam. Taruh di bawah. Anak panah tanda ke puncak. Kita harus lurus. Mana jalurnya? Kita lihat jalurnya, belum kelihatan. Wah, ternyata naik ke sini. Coba balik lagi. Oh iya, naik ke atas. Wah, kita lihat di depan kita mulai ada tali webbing yang buat melipir ke jurang.
Untung cuaca pagi ini sangat cerah ya. Karena bila kabut akan sangat berbahaya jika pandangan kita terbatas. Karena salah sedikit kita bisa terpeleset. Akhirnya inilah jalur yang paling membuat saya penasaran, yaitu kita harus melipir ke tebing ini pakai tali webing. Akan sangat berbahaya sekali, maka dari itu saya putuskan demi keselamatan untuk tidak banyak merekam di sini ya. Bismillah. Teman-teman bisa lihat, inilah tali webing yang membantu kita untuk menelusuri tebingnya sangat curam ini. Jika tak ada webingnya, bisa dikatakan nyaris mustahil kita bisa lewat sini ya. Depan kita masih ada tali lagi. Coba kita cek seperti apa jalurnya. Ternyata turun. Arah puncak sebelah sana. Setelah melewati tebing, kita dihadapkan jalur berpasir yang cukup ramah, sangat landai dan indah. Lihat pemandangannya. Saya penasaran dengan warna kawah dari Kelut sendiri, karena hampir setiap hari kawahnya itu berganti warna ya. Kadang hijau, kadang kuning, kadang agak bening. Coba kita ntar lihat. Kita ntar lagi sampai. Bismillah. Akhirnya kita telah sampai di bibir kawah. Dan warna kawah hari ini sangat indah sekali ya. Hijau. Hijau toska. Mungkin tepatnya. Kita lihat sebelah sana. Hijau toska. Kita ke area puncaknya. Alhamdulillah, tepat jam 7 pagi kita sampai di puncak kawah Gunung Kelut yang memiliki ketinggian 1580 mdpl. Mungkin saya antara mau ke sana ya, saya penasaran.
Lihat kawah dari yang sangat tinggi. Kita coba mau naik ke atas bukit sana. Kita penasaran dengan view dari atas sana, dari sisi lain laut. Itu lihat mobil-mobil itu dari jalur wisata Kediri ya kawan. Nampaknya mungkin cukup sampai di sini ya, karena terlihat kabut mulai turun. Saya juga takut pulangnya kemalaman sampai rumah.